Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Evapora. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat tim Evapora yang sudah memfasilitasi saya untuk jadi pemateri ya. Ini kesempatan pertama saya untuk bisa sharing-sharing. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan materinya bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin ini ada sekitar 40 attendee ya, Masya Allah. Udah hari Jumat, besok libur, bela-belain buat menimba ilmu ya. Sebelumnya suara saya jelas, teman-teman semua? Jelas, Coach. Jelas ya, mungkin kalau ada yang kurang jelas, dicari koneksi yang lebih clear gitu ya. Mudah-mudahan selama berapa menit nih? Hampir 2 jam ya. Saya punya waktu berapa menit, Mbak Caca? Kurang lebih sampai jam setengah 10, Coach. Oke, wush, Masya Allah nih asik bisa panjang kita sharing-sharing ya. Berarti nanti habis itu ada Q&A session ya Mbak ya? Betul, betul, Coach. Siap, siap, siap. Kalau gitu saya izin untuk share screen ke Siap. materinya. Mudah-mudahan sudah terlihat belum ya? Recording in progress. Sudah, Coach? Sudah ya. Oke, saya coba play dulu ya. Saya present. Bismillah. Oke, Bismillah. Pada malam hari ini kita akan bahas materi tentang 3 kesalahan fatal pebisnis UMKM dalam digital marketing ya. Karena saya sebagai backgroundnya sebagai digital marketer ya, dan juga saya punya beberapa bisnis yang saya jalankan. Insya Allah ini juga sangat erat hubungannya dengan para pelaku UMKM ya. Jadi malam ini materinya akan ini yang akan saya sampaikan. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri lebih detail lagi ya. Mungkin ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Terus mungkin ini siapa sih ngomong masalah ini masalah itu tapi kok nggak tahu credibility atau track recordnya seperti apa gitu ya. Jadi nama saya Rahmat Iksan Saputra Mandai, biasa dipanggil Mandai, di kantor biasa dipanggil Bang Mandai. Mau panggil Bang, Mas, Om, Pak, bebas mau panggil nama juga boleh. Saya di sini sebagai founder dan CEO dari Jadi Jago. Ya, jadijago.com ini adalah suatu digital marketing agency ya, berbasis syariah gitu ya. Dan juga sebelumnya saya mengajar di salah satu bootcamp digital marketing yang bernama Revoyu ya. Ini kurang lebih tiga batch saya ngajar di situ, dan professional experience saya dulu di Altera Indonesia merupakan suatu startup, di situ menjadi digital marketing lead, dan juga pernah menjadi bisnis analis di Jakarta Smart City. Dan secara di background juga saya menjalankan beberapa bisnis juga, ada bisnis car care di Manado, lalu juga sekarang fokus untuk mengembangkan digital marketing agency berbasis syariah. Jadi di sini saya memulai digital marketing itu secara otodidak dari tahun 2014, di mana 2014 itu belum ada kayak gini-gini nih, webinar tuh belum ada. Resource juga masih dari luar negeri, nyari website-website luar negeri, belajar nyoba sendiri, ngulik sendiri sampai akhirnya bisa. Jadi kurang lebih pengalaman digital marketing saya sekitar hampir 9 tahun ya gitu, dan juga punya background experience di bisnis UMKM dan juga di professional karir gitu ya. Jadi insya Allah apa yang saya share adalah ilmu bukan dari textbook aja, tapi ilmu berdasarkan asam garam gitu ya. Asam garam dari apa yang sudah saya lalui gitu ya. Dan insya Allah apa yang jelek-jelek yang saya temui itu insya Allah dengan menyimak materi ini bisa terhindarkan, bisa dihindari oleh teman-teman yang akan menjalankan bisnis, terutama dalam menjalankan digital marketing. Sedikit sharing terkait Jadi Jago. Jadi Jadi Jago ini adalah digital marketing. Sejak 2021 saya dirikan, ya tadinya cuma bertiga sama tim saya di Altera Indonesia, lalu akhirnya mendapatkan investment dan juga berkembang. Sekarang kita sudah lebih dari 30 orang di dalamnya, dan alhamdulillah dipercaya sudah lebih dari 50 brand, mulai dari brand UMKM sampai corporate brand, dan juga telah menghandle 12 industri lebih gitu ya. Mulai dari food and beverage, mulai dari fast moving consumer good, service, the property, rumah sakit, dan berbagai macam lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti
teman-teman butuh service digital marketing, contohnya kayak social media management, ads, SEO, pembuatan website, nanti bisa kontak ke tim kami Jadi Jago, @jadijago.com gitu ya. Nah, itu sedikit sharing background terkait saya sebagai pembicara atau pemateri pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk, saya ingin mengingatkan atau mengajak kembali mungkin sebagian besar yang join di webinar ini adalah para pelaku UMKM. Nah, teman-teman, sebagai pelaku bisnis UMKM, walaupun kepanjangannya usaha mikro, kecil, dan menengah, tapi teman-teman jangan sampai berkecil hati kalah dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang sudah IPO bahkan. Nah, karena apa? Karena ini data yang sangat menarik, teman-teman, bahwa UMKM itu sebagai salah satu penopang penting dalam ekonomi Indonesia. Kalau kita berkaca dulu tahun 98, tahun 2008, di mana tahun-tahun tersebut terjadinya krisis ekonomi, itu Indonesia lumayan bisa terselamatkan karena mayoritas adalah pelaku bisnis UMKM, sehingga tidak terlalu berimbas terhadap ekonomi, dan akhirnya bisa cepat recover dan bangkit lagi menghadapi ekonomi yang ngedrop gitu ya di seluruh dunia gitu ya. Jadi kita sebagai pengusaha dan masih kategori UMKM ini harus semangat untuk bisa mengupgrade diri, semangat untuk bisa membantu perekonomian Indonesia, karena ternyata ini data yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, cuman kalau kita menjalankan UMKM tidak dengan secara paralel kita meningkatkan juga kapasitas kita sebagai pengusaha, nah inilah yang terjadi. Bisa jadi kita kehilangan atau gulung tikar dari bisnis, sehingga membuat orang-orang yang bekerja di bisnis kita itu gulung tikar gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai pengusaha tidak mau usaha yang sudah kita bangun, usaha yang sudah kita buat dari nol dengan jerih payah dan keringat dan air mata mungkin itu dalam waktu 2 tahun, 3 tahun tutup gitu ya. Nah, makanya salah satu upaya itu adalah dengan memanfaatkan digital marketing. Namun sayangnya, dalam menjalankan digital marketing, kebanyakan UMKM di Indonesia itu melakukan kesalahan-kesalahan, dan cenderung kesalahan yang dilakukan bisa dibilang cukup fatal. Nah, ini karena mungkin kurangnya akses ke dalam knowledge ya, atau ilmu untuk menjalankan bisnis. Nah, makanya di sini malam ini saya akan lebih fokus bagaimana menghindari 3 kesalahan fatal ya, untuk mengantisipasi agar bisnis kita tidak gulung tikar, dan ketahui 3 kesalahan ini pada saat bisnis kita mau go online atau menjalankan dengan digital marketing. Apa saja itu? Nah, langsung aja kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Pertama, ini berdasarkan riset, berdasarkan pengalaman yang sudah lalu-lalu, dan juga ini saya salah satu juga masuk ke dalam kategori ini. Ya, pertama adalah menganggap enteng riset produk dan market yang dituju. Oke, nah ini sangat sering banget ya. Sebagai simpelnya, berapa banyak di antara kita yang awalnya memulai bisnis itu dengan sesimpel kayak apa ya dulu, misalnya F&B. Oh, dulu lagi heboh, lagi booming dengan es kepal Milo. Nah, artinya akhirnya kita langsung ikut-ikutan, ya udah deh gue juga bisnis, buka bisnis es kepal Milo. Nah, itu nggak punya riset tentang produk, nggak punya riset tentang market yang dituju. Nah, akhirnya bisnisnya tuh come and go gitu ya. Ya, jadi bisa dibilang banyak bisnis UMKM yang gagal karena mereka nggak pahami produknya dan juga nggak tahu siapa target pasar dari mereka. Nah, nggak paham produknya itu, atau bisa disebutnya juga produknya itu nggak market fit. Artinya marketnya itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget sama tuh produk. Atau bahkan produknya itu hanya punya umur hidup atau life cycle yang sangat pendek. Ya, siapa yang ingat terakhir bocah-bocah, anak-anak, atau mungkin ponakan-ponakan kita beberapa bulan ke belakang main lato-lato? Ya, nah sekarang kemana tuh lato-lato? Udah nggak ada ya, udah nggak pernah lagi kita bunyi kedengeran tak tok tak tok, karena life cycle-nya sangat pendek gitu ya. Nah, sama dalam berbisnis, terutama dalam UMKM, kita harus memperhatikan produk yang bakal kita jual. Tanpa riset yang baik, kita nggak bakal tahu karakteristik produk, umur hidup produk, dan juga target market yang ingin kita tuju seperti apa. Ya, jadi di Jadi Jago saya selalu bilang ke tim bahwa
untuk kita bisa nge-handle satu campaign marketing yang bagus, pastikan bahwa klien yang kita handle itu punya produk yang bagus, produk yang market fit, produk yang memang mereka jalani dan sudah menghasilkan omset yang lumayan lah gitu ya. Karena apa? Itu salah satu pertanda bahwa produknya itu market fit dan siap untuk dijalankan secara digital marketing. Atau dengan kata singkatnya kita nggak jualan telur busuk. Karena walaupun seorang marketing yang jago itu bisa jualan telur busuk, tentunya pada saat kita disuruh pilih jualan telur busuk atau telur segar, lebih gampang jualan telur segar gitu ya. Nah, makanya di sini pelajaran pertama adalah teman-teman harus punya produk yang market fit. Lalu apa yang bisa UMKM lakukan? Ya, yang pertama, melakukan riset terhadap potensi untuk mengembangkan bisnis pada sektor potensial gitu ya. Yang kedua, lakukan riset kompetitor dan melakukan amati tiru modifikasi. Yang ketiga, terapkan strategi untuk dengan memberikan penawaran khusus ya, memberikan informasi mengenai produk. Nah, terkait riset nih, saya ada kabar gembira ya. Teman-teman hidup di zaman yang serba mudah banget. Cuman bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan informasi yang didapat ini untuk keuntungan bisnis teman-teman. Kalau dulu untuk melakukan riset kita agak kesulitan dengan googling dengan segala macam gitu. Kalau sekarang kita sudah punya, kita masuk di masa kita memanfaatkan teknologi AI ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan juga di Jadi Jago, bahwa untuk meriset buyer persona, meriset target audience, kita biasa memanfaatkan teknologi AI yang biasa dikenal dengan ChatGPT. Nah, terus bagaimana dong kalau misalnya saya punya bisnis atau saya baru memulai bisnis? Teman-teman tinggal ke ChatGPT, lalu teman-teman tinggal ketik gitu ya, kayak Google gitu ya. Misalkan prompt-nya, saya adalah orang yang suka dengan bisnis fashion muslim pria gitu ya. Berikan 5 ide bisnis fashion muslim yang sesuai dengan target market saya yang saya tuju, misalnya umur 25 sampai 30 tahun, kelas sosialnya misalnya B, dan juga misalnya behavior-nya adalah suka nongkrong di mall misalnya. Nah, di situ dia akan memberikan analisa gitu ya. Jadi sebenarnya riset sekarang itu sudah jauh banget dipermudah dengan adanya teknologi AI, teman-teman. Teman-teman seperti mempunyai private business consultant, asalkan teman-teman tahu ya, kuncinya adalah teman-teman menanyakan pertanyaan yang tepat kepada ChatGPT tersebut ya. Nah, artinya bahkan teman-teman bisa melakukan ini, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman berjualan brand produk misalnya kemeja atau baju misalnya, dan teman-teman sudah punya data kompetitor. Nah, teman-teman bisa meminta ChatGPT tersebut untuk melakukan analisa terhadap kompetitor. Caranya gimana? Misalkan brand Jadi Jago deh sebagai targetnya. Berikan riset terkait akun Instagram Jadi Jago dan berikan 5 rekomendasi untuk meningkatkan performa dari Instagram tersebut. Nanti ChatGPT tersebut akan memberikan analisa plus 5 rekomendasi. Nah, 5 rekomendasi ini adalah hal yang kita bisa lakukan untuk brand kita, karena itu tidak dilakukan oleh kompetitor kita. Jadi ini salah satu cara yang bisa dilakukan dan percepatan untuk melakukan riset, teman-teman, terutama untuk bisnis teman-teman ya, dan apalagi kalau mau memanfaatkan digital marketing ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, teman-teman ya. Setelah kita tahu bahwa poin pertama, kebanyakan pengusaha UMKM itu kurang paham dengan strategi produk, riset produk, dan juga market yang dituju. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, saya melihat bahwa banyak sekali pelaku bisnis UMKM itu kurang paham dengan strategi branding yang tepat. Ya, mungkin saya mau nanya dulu nih sebelum saya masuk ke slide. Kira-kira ada yang tahu nggak branding itu apa? Mungkin sebelumnya udah pernah ikut materi sebelumnya atau sudah pernah baca-baca. Nah, saya pengen tahu nih pemahaman dari teman-teman yang join sekarang. Ada yang tahu nggak branding itu apa? Nah, coba boleh di chat nih. Saya juga pengen ngecek teman-teman nyimak nggak nih. Ayo, siapa yang mau coba menjelaskan sedikit aja branding itu apa gitu ya, secara singkat. Ini ada 63 partisipan nih. Wah, Masya Allah banyak nih.
Ada yang tahu branding itu apa? Jangan malu-malu. Kalau yang berani nanti ada hadiahnya. Nampaknya masih malu-malu nih. Oh, ada nih dari Mas Prabowo Handi ya. Tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Eh, Tidak salah juga, tapi tidak sepenuhnya benar gitu ya. Nah, ini mungkin ada lagi yang mau coba jawab ya. Kalau itu yang disebutkan tadi brand tag ya. Branding adalah sesuatu yang melekat pada benak konsumen terhadap merek. Nah, ini Mbak Dahlia nih jawabannya bisa dipakai ya. Citra diri akan produk yang dimiliki ya dari Mbak atau Mas IMP. Branding adalah pengenalan brand kepada customer. Ya, secara brief bisa ya, Mbak Nuryati. Image secara keseluruhan mengenai pandangan publik suatu brand. Nah, benar juga nih bisa Mas Muhammad Priyo. Nah, jadi yang saya lihat ya, Masya Allah ini teman-teman yang sudah menjawab ya, ini sudah bisa dibilang sudah cukup paham ya dengan arti branding tersebut ya. Bahkan yang saya tidak sedikit yang saya sering temukan bahwa branding itu mikirnya adalah cuma logo doang gitu ya. Jadi kayak logonya dibikin bagus, sosial media feed-nya dibikin bagus, itu udah dibilang branding. Padahal branding itu nggak sesimpel itu, ya. Itu hanya part of branding activity, tapi branding itu lebih luas lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita kupas nih. Ya, jadi bisa dibilang branding itu nggak sama dengan logo aja, tapi branding itu adalah tell a story. Ya, branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Tadi ada yang mention ya. Menurut survei Lucid Press 2022, 89% digital marketer memiliki tujuan utama memperkuat branding agar bisnis bisa berjalan secara sustain. Nah, itulah kenapa branding dapat menjadi kuda hitam dan dalam memenangkan persaingan menjadikan peluang untuk bisnis dapat go internasional. Teman-teman, saya menemukan fakta menarik pada saat kemarin pandemi. Saya melihat banyak sekali brand besar itu gulung tikar dan juga tidak sedikit brand kecil itu ngasilin omset miliaran dan bahkan bisa berkembang dan naik kelas. Nah, itulah kenapa branding itu penting. Karena yang saya lihat adalah strategi branding yang mereka lakukan itu tepat sasaran ya, dan juga mereka tidak melakukan aktivitas-aktivitas branding yang dilakukan oleh brand-brand besar ya. Nah, dan brand-brand kecil, brand-brand UMKM itu yang bisa menyaingi brand besar itu saya kenal secara personal ownernya, dan juga saya belajar banyak sama beliau-beliau itu, dan ternyata salah satu kuncinya adalah branding, teman-teman. Ya, jadi jangan remehkan branding ini, jangan berpikir bahwa kunci bersaing ke dalam market, apalagi dengan digital marketing, hanya dengan punya produk yang harganya bisa bersaing murah-murahan di marketplace. Kalau pemikiran dari teman-teman yang hadir di sini berpikir demikian, saya sarankan untuk coba di riset lagi pola pikir tersebut. Karena jualan itu tidak serta-merta bisa dibeli orang hanya karena harganya murah. Ya, itu salah besar. Ya, harga adalah satu hal yang bisa mempengaruhi atau membuat keputusan orang untuk membeli, tapi tidak serta-merta itu jadi penentu orang mau beli apa enggak. Oke, contohnya deh, kalau misalnya teman-teman disuruh pilih ya 10 juta gitu ya, itu beli eh, handphone handphone Cina atau 10 juta dapat iPhone ya, pasti saya yakin kebanyakan di antara jawab mendingan 10 juta dapat iPhone. Kenapa? Ya karena branding iPhone lebih kuat, karena branding iPhone lebih melekat, karena branding iPhone itu punya persepsi tersendiri dibandingkan handphone Cina misalnya. Ya, jadi itulah yang membuat orang melakukan keputusan membeli suatu produk. Dan kabar baiknya, branding ini bisa kok diimplementasikan ke dalam UMKM. Ya, nah ini ada beberapa data menarik ya. UMKM berusia 0 sampai 5 tahun mengalami penurunan penjualan lebih dari 75% akibat pengetahuan yang kurang pada konsep branding. Ya, lalu bagaimana cara bangun branding yang menarik, kuat dan melekat? Nah, saya kasih tahu fakta pahitnya dulu ya. Fakta pahitnya adalah dalam membangun branding kita tidak bisa membangun dalam waktu satu malam kayak bangun Candi Roro Jonggrang gitu ya. Itu nggak bisa, teman-teman. Bangun branding itu butuh waktu puluhan tahun
bahkan ada brand mungkin yang sudah ratusan tahun. Kalau teman-teman melihat balik flashback ke belakang, brand Apple yang ada sekarang itu adalah buah dari konsistensi mereka dalam melakukan branding secara konsisten, branding secara clear dan punya komitmen terhadap satu brand strategi maksud saya, dan tidak berubah-berubah ya. Dari tahun awal mereka berdiri sampai sekarang mereka memegang teguh ya, walaupun pesaing mereka ada Microsoft misalnya yang punya branding strategi berbeda, mereka tetap komitmen dan kokoh dengan pendirian mereka, dengan strategi branding mereka, sampai akhirnya mereka mulai memanen pada saat waktu itu kalau tidak salah Steve Jobs itu rilis produk yang namanya iPod. Nah, di situ mulai dikenal, mulai naik brandingnya, ya, dan juga persepsi brandnya juga mulai naik, sehingga mereka yang dulunya jualan harga produknya itu mungkin mirip-mirip dengan ada barang yang ada di market, dan sekarang mereka sudah berani naikin harga di atas jauh dari kompetitor mereka, dan tetap orang rela ngantri untuk beli. Nah, itulah kekuatan suatu branding. Ya, kuncinya ada pada value proposition, teman-teman. Ya, jadi itu adalah suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Ya, sebenarnya strategi brand ini kalau kita bahas detail ini panjang banget, ya, karena turunannya sangat banyak, teman-teman. Ya, cuman untuk saat ini kita coba jelaskan secara singkat aja dulu, ya, dan juga apa yang diberikan oleh brand Apple ini kepada penggunanya. Apakah dari produk, feature? Tidak, mereka memberikan persepsi, mereka memberikan experience, mereka memberikan posisi, ya. Kebanyakan beberapa mindset yang terbentuk di kalangan remaja, orang yang pakai iPhone itu udah lebih settle, ya, udah lebih gaul mungkin dalam pergaulan, apalagi Apple baru ngeluarin iPhone, ya, 14 ya sekarang, dia langsung pakai. Nah, itu sebagai bisa dibilang gampangnya status sosial ya teman-teman sekarang. Jadi brand Apple sudah di Indonesia ya, saya nggak tahu di luar negeri, itu jadi penerapan sebagai status sosial ya. Nah, itulah salah satu implementasi brand dalam brand-brand besar. Nah, ada 5 elemen penting value proposition agar bisnis tahan banting ya. Pertama, pembaruan ya. Hal baru apa yang ditawarkan oleh produk kita ya, yang sebelumnya nggak pernah dirasakan oleh pelanggan ya. Elemen ini butuh kreativitas, butuh inovasi, butuh research and development. Yang kedua adalah desain, ya, desain dari visual identity, ya, logonya yang catchy gitu ya, color skemanya itu juga sesuai dengan branding strategi kita. Yang ketiga, brand image, ya, menciptakan sebuah persepsi tentang bagaimana konsumen memandang brand, ya. Contohnya Coca-Cola, ya. Coca-Cola itu ada namanya brand personality, dan brand personality dari Coca-Cola itu adalah excitement. Excitement apa ya bahasa Indonesia ya? Kesenangan gitu ya. Jadi strategi brand personality yang dipilih itu diturunkan juga dengan strategi brand image. Pernah nggak teman-teman melihat iklan dari Coca-Cola yang talent atau orang di dalamnya sedang nangis atau sedang murung atau sedang sedih? Saya jamin nggak pernah. Iklannya selalu menunjukkan kegembiraan, keriangan, pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini juga yang harus teman-teman perhatikan ya, bahwa pada saat kita sudah memilih brand strategi tertentu, itu harus diimplementasikan ke berbagai aspek ya. Lalu kepada harga. Nah, tadi kalau kita balik lagi kepada case Apple. Kira-kira kita tahu bahwa satu iPhone 14 kalau nggak salah harga hampir 20 juta atau bahkan 20 juta lebih yang paling atas speknya. Kalau misalnya kita sudah tahu harga seperti itu dan juga ada yang nawarin kita iPhone dengan harga cuma 8 juta dan kita bilang ini iPhone 14, kira-kira ada yang percaya nggak itu iPhone 14? Ada yang berani beli nggak itu iPhone 14? Saya rasa 95% bakal bilang nggak percaya dan nggak beli. Ya, atau mungkin bisa aja orang dapat hadiah langsung, terus dia BU dia jual harga cuman
harga 8 juta itu mungkin, tapi mungkin kecil kemungkinannya. Nah, tapi itulah kekuatan suatu brand. Pada saat brand itu sudah punya tingkatnya dia di dalam benak market, ya, brand perception-nya, pada saat brand tersebut dijual dengan harga murah, justru itu jadi hal yang tidak masuk akal. Contohnya lagi, misalnya jam tangan Rolex, yang misalnya suatu jam tangan Submariner, misalnya harganya 200 jutaan, dan itu dijual dengan harga cuman 70 juta, orang pasti nggak mau beli. Walaupun itu asli, udah dibilang dan udah dicek itu asli. Ya, itu orang pasti ada persepsi bahwa ini nggak mungkin harganya segini gitu kan. Ya, jadi strategi pricing juga itu penting dalam melakukan suatu branding activity. Dan yang 5 adalah menyelesaikan masalah. Problem masyarakat apa yang bisa terselesaikan dengan brand kamu, ya. Contoh, Gojek memudahkan seseorang dalam bepergian sehari-hari, ya. Oke, ini salah satu elemen penting. 5 dari elemen penting. Nah, kita bahas sekarang 3 kesalahan umum branding para pelaku UMKM di Indonesia. Oke, yang pertama, mereka keseringannya itu nggak punya brand identity yang jelas, ya. Jadi banyak yang membuat branding strategi, branding identity itu dengan cara asal-asalan. Mereka males invest di brand. Mereka males bayar mahal untuk identity brand mereka yang lebih baik lagi. Padahal kalau saja kita invest dan berani invest di situ, kita bayar desainer yang memang proper, yang mereka juga menganalisa dalam membuat suatu logo, suatu tagline, visual identity, color scheme-nya, itu bisa mempengaruhi persepsi brand dari produk yang teman-teman jual, ya. Nah, ini harus jadi perhatian. Kalau teman-teman sudah mulai jualan, udah ada hasil, coba investasikan sedikit untuk mengembangkan brand identity yang lebih kuat lagi, ya, sehingga teman-teman bisa punya kekuatan dalam menjual, nggak cuma banting-bantingan harga, ya. Yang kedua, mengabaikan peran media sosial dalam branding, ya. Nah, sosial media bisa dibilang ini adalah ujung tombak teman-teman dalam memperkenalkan produk teman-teman di dunia online. Ya, sosial media banyak banget, mulai dari TikTok, Instagram, ya. Itu kalau saat ini brand teman-teman nggak hadir di sana dan juga tidak rajin dalam mengupload di sana, maka siap-siap akan disalib oleh kompetitor teman-teman yang lebih aktif lagi dalam sosial media, ya. Nah, yang ketiga adalah tidak konsisten dalam mengkomunikasikan brand, ya. Nah, dalam kita melakukan strategi posting konten di sosial media, ada ilmunya juga lagi, teman-teman. Kita harus paham apa yang mau kita komunikasikan dalam sosial media tersebut, gitu ya. Lalu juga visual identity-nya juga kita nggak boleh, misalnya color palette kita di minggu ini warnanya merah, hijau, kuning, ya. Terus minggu depan udah berubah lagi, jingga, biru, sama ungu misalnya. Ya, jadi itu color color dalam feed-nya itu udah campur aduk semua tuh, semua warna ada dalam situ. Nah, ini salah satu bentuk inkonsistensi dalam mengkomunikasikan brand. Pada saat teman-teman sudah sepakat dengan strategi branding, brand visual identity-nya, misalnya logonya huruf M, ya M terus, jangan diganti, besok ada M-nya M kecil gitu ya. Sekarang minggu ini M besar deh, minggu depan M kecil deh, terus minggu ini warnanya monokrom, hitam, putih, abu-abu. Minggu depan warna biru, hijau, sama kuning. Wah, itu udah pasti brand komunikasinya berantakan, teman-teman. Dan percaya sama saya, mau produknya bagus dan harganya paling kompetitif di market, itu bakal sulit dapetin pelanggan, ya. Jadi ini jangan dianggap remeh, teman-teman. Strategi branding. Nah, next-nya, teman-teman coba deh jawab beberapa pertanyaan saya dan coba koreksi di bisnis yang sedang teman-teman jalani. Yang pertama, sudahkah kamu melakukan hal ini dalam proses branding? Sudah ketemu belum yang pertama? Unik, ya, keunikan atau unique selling proposition yang membuat produk kita beda dengan kompetitor, ya. Yang kedua, udah belum kita buat brand guideline, ya, brand voice-nya. Brand voice itu apa? Brand voice itu ibaratnya kita brand kita itu punya suara. Nah, suaranya tuh mau kayak gimana?
mau mengkomunikasikan itu dengan user kita, followers kita, itu dengan cara yang formal atau cara informal. Mau manggilnya saya Anda atau aku kamu atau lo gue. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari brand voice. Lalu ada brand identity, lalu ada brand persona, dan berbagai macam. Ini elemennya banyak ya untuk bisnis kita ya. Jadi ini coba deh ditanyain, udah ada belum ya? Yang ketiga, konsisten terhadap identitas brand agar tidak terkikis dan menjadi rancu ya. Ingat konsistensi dalam melaksanakan aktivitas branding ya, itu penting ya. Jadi jangan sampai berubah-berubah lagi. Yang keempat, apakah kamu memiliki strategi dalam mensinergikan antara brand identity dengan campaign marketing yang kamu jalani ya. Jadi branding dan marketing ini adalah dua elemen dalam bisnis yang saling mendukung dan saling berkesinambungan. Jadi jangan sampai ini beda beda jalan nih ya, jadi nggak akur nih, ini jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman ada tim marketing dan ada tim branding, mereka saling bersinergi dan saling mendukung satu sama lain. Oke, strategi digital marketing yang tidak tajam dan cenderung hilang arah. Nah, ini materi yang berikutnya. Sebelumnya saya izin minum dulu. Oke, nah sebelum saya lanjut nih teman-teman, saya mau lihat nih. Oh udah, saya buka chat udah banyak yang nanya nih. Masya Allah. Gimana? Masih kuat belum menampung materi-materi berikutnya nih? Ini tinggal 1 poin lagi nih. Habis ini kita bisa bebas berdiskusi dan insya Allah saya siap menjawab pertanyaan. Coba kalau misalnya yang masih siap dan semangat, coba nih, coba type gas nih. Mas Leon udah bilang gas, ya. Ini biar masih ngecek nih yang masih nyimak, masih melek, ngasih semangat. Kuy, oke, Mas Ahmad langsung kuy. Ayo, gaspol remblong, gas. Waduh, mantap. Ya, Anda puas, saya lemas nih kayaknya ini ya. Wah, masih banyak nih yang menyimak. Oke, karena banyak yang minta gas, ya kita gas lagi ya teman-teman ke poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir ya, strategi digital marketing yang tidak tajam dan cenderung hilang arah. Nah, memang bisa tidak kita pungkiri bahwa digital marketing ini adalah salah satu channel yang tergolong baru dalam marketing. Mungkin kalau dalam kita berjualan zaman dulu, kalau kita balik ke zaman dulu gitu ya, itu kan cara marketing tuh banyak, channel marketing banyak gitu ya, atau apa namanya, old school-nya ya, misalnya kita marketing melalui channel radio, iklan di TV, billboard ya, atau videotron gitu ya, atau di koran gitu ya. Nah, sekarang dengan ada digital marketing ini jadi salah satu channel yang bisa dibilang kesempatan ya buat teman-teman yang level UMKM itu bisa bersaing dengan brand yang skalanya sudah IPO bahkan gitu ya. Saya punya teman-teman ya pebisnis fashion kebanyakan itu dia punya brand ya besar banget, loyalisnya besar banget gitu ya. Dan dia punya kompetitor adalah atau benchmark kompetitornya adalah brand yang sudah lebih dulu ada, bahkan zaman saya SMP kayaknya itu brand udah ada. Berarti udah belasan bahkan puluhan tahun itu brand. Tapi dia bisa bersaing, dia bisa ngambil market di dalamnya. Nah, selain dengan dia punya produk yang bagus, market fit, dan juga strategi branding yang tepat, dia memanfaatkan digital marketing sebagai leverage atau sebagai dongkrak untuk meningkatkan presence-nya mereka atau keberadaan mereka dalam dunia online. Nah, sayangnya strategi digital marketing ini banyak dilakukan dan diimplementasikan ya oleh pelaku UMKM dengan bisa dibilang ala kadar ya. Kenapa? Ya karena mungkin literasi dalam digital marketingnya yang kurang gitu ya. Makanya ini Masya Allah salah satu effort dari Evapora nih untuk mengedukasi teman-teman pebisnis UMKM dengan webinar malam ini. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman pelaku bisnis UMKM ini lebih melek lagi dan juga bisa lebih menambah ilmu dalam digital marketing ya. Nah, kita mulai masuk ke materi.
hampir 70% UMKM salah menentukan strategi digital marketing. Ya, faktor UMKM ini karena nggak punya ilmu dan hanya coba-coba. Ya, padahal ini menjadi peluang yang besar untuk meraup untung berkali-kali lipat. Ya, kalau zaman dulu saya mulai digital marketing 2014 menggunakan Facebook dan Instagram itu coba-coba ya oke lah masih karena literasinya sangat dikit ya. Jadi yang bikin webinar, yang bikin bootcamp itu nyaris nggak ada dan saya cari resource-nya melalui YouTube advertiser luar negeri yang saya nonton, saya cari resource lainnya dan coba-cobalah gitu ya. Tapi zaman sekarang itu saya rasa udah bukan zamannya lagi untuk coba-coba. Ya, karena apa? Teman-teman sudah terbuka banyak akses untuk bisa memahami digital marketing. Ya, kalau teman-teman yang masih belum punya tim dan ownernya punya spirit untuk bisa digital marketing belajar, punya waktu, punya resource, uang gitu ya, silahkan gitu ya belajar gitu. Misalnya di bootcamp yang saya ajarkan di Revoyu gitu ya, itu lumayan 15 juta untuk 3 bulan belajar di sana dan cukup heavy gitu. Itu kalau punya waktu dan punya uang. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak punya waktu dan uangnya tapi ada gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan menggunakan vendor ya. Karena kalau bisa dibilang untuk membuat tim digital marketing sendiri, saya bisa katakan bahwa teman-teman bakal mengeluarkan biaya yang cukup mahal ya. Karena dalam disiplin ilmu digital marketing ini banyak juga yang salah kaprah nih. Mikirnya digital marketing itu satu orang bisa melakukan berbagai hal. Tidak. Saya coba spill sedikit dalam sebuah tim digital marketing ada berbagai macam role ya. Mulai dari social media strategis atau spesialis, mulai dari performance marketing atau paid advertiser, ada juga kita copywriting di dalamnya. Ada juga graphic design ya dan juga ada digital marketing lead yang mengatur strategi secara keseluruhan dan itu kalau kita bilang mau punya strategi tim digital marketing yang mumpuni gitu ya. Sementara yang saya lihat di Indonesia yang punya skill secara full stack ya dia bisa semuanya itu sangat sedikit ya karena ya itu tadi eh, apa namanya literasi dan digital marketing ini masih barang baru di Indonesia ya. Mungkin dalam 5 tahun ke depan mulai banyak yang punya skill full stack gitu. Saya pun nggak full stack, saya nggak punya deep expertise dalam SEO, tapi secara general expertise saya punya di SEO gitu ya. Cuman di hal lain saya insya Allah paham karena sudah menjalani semua selama 8 tahun ke belakang. Sosmed konten, bikin website dan juga landing page, copywriting, advertisement, Google Ads, Meta Ads saya insya Allah semua bisa gitu kan. Ya karena sudah pengalaman hampir 9 tahun itu gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau teman-teman yang nggak punya pengalaman gitu ya dan mau belajar kayaknya udah penuh nih, udah mikirin bisnis harus belajar. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, namun kita coba lanjutkan dulu ke materi bagaimana membangun strategi digital marketing yang efektif. Nah, sebagai business owner yang mau menjalankan digital marketing, saya sarankan untuk teman-teman harus paham terkait strategi funnel marketing ya. Jadi dalam menjalankan digital marketing itu ada namanya funneling teman-teman atau bisa dibilang sales funnel ya atau apa ya perjalanan customer dalam mengenal brand teman-teman di dunia online ya. Jadi ada 3 fase, awareness, consideration, dan conversion. Awareness itu adalah fase di mana dalam customer journey, audiens kita yang tadinya nggak tahu, jadi tahu sama brand kita. Oke. Nah, di sini adalah bisa kita katakan istilahnya adalah brand activation. Brand activation banyak banget cara dan metodenya, nanti mungkin di lain kesempatan akan dijelaskan terkait ini. Tapi kuncinya dalam awareness ini adalah bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan untuk orang tahu sama brand kita. Nah, korelasinya kalau dalam sosial media adalah kita membuat aktivasi-aktivasi campaign. Misalnya kita bikin giveaway, kita bikin paid promote misalnya, dan paid promote-nya adalah berupa giveaway sehingga banyak yang ikutan gitu ya. Nah, setelah itu pada saat mereka sudah mengenal brand kita, akan masuk ke dalam
fase consideration. Nah, fase consideration atau mempertimbangkan adalah tahap di mana audiens sudah mulai mengenal, ya. Tapi mereka masih membandingkan, tapi mereka masih mempertimbangkan. Atau bahkan kalau di dalam sosial media, mereka baru follow aja. Baru follow, baru nge-like foto, ya. Kalau misalnya check out di marketplace, mereka tuh baru lihat ke halaman produk, tapi belum check out, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah conversion atau konversi. Audiens ini sudah melakukan action untuk mulai beli, dan juga ini adalah target untuk kita bisa melakukan upselling. Ya. Nah, jadi ini yang teman-teman harus paham. Jadi dalam berjualan online atau digital marketing itu ada proses funneling-nya. Jadi nggak serta-merta orang tahu langsung beli gitu ya. Nah, ini ada channel-channel yang biasa digunakan oleh UMKM. Yang pertama, channel organik ya. Channel organik ada SEO dalam website. Menurut survei yang dilakukan oleh HubSpot, 75% digital marketer merasa strategi SEO sangat efektif untuk mencapai marketing goals. Nah, saya merekomendasikan SEO ini untuk bisnis-bisnis yang secara produknya itu nggak hadir di marketplace. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita, misalnya kalau produk yang hadir di marketplace dan banyak banget contohnya fashion, dan juga F&B misalnya, atau fast moving consumer goods, skincare, personal care. Kalau kita invest di SEO, ya ini dengan catatan kalau budgetnya ngepas. Saya sarankan SEO jadi last option. Kenapa? Karena saingannya langsung sama brand-brand besar yang SEO-nya udah mature, ya itu akan sulit. Nah, tapi kalau teman-teman punya brand yang produknya itu nggak hadir di marketplace, yang produknya itu jenisnya service, B2B, kalaupun produk itu produknya nggak banyak di marketplace, itu boleh main SEO. Ya, kenapa? Karena persaingannya juga nggak terlalu heavy gitu ya. Jadi SEO kalau bisa dilakukan ya. Yang kedua, influencer marketing ya, dengan menggunakan Instagram atau TikTok ya. Nah, jadi ini salah satu trik yang biasa kita gunakan juga di Jadi Jago. Jadi dalam menggunakan iklan, kita biasanya menggunakan konten yang di-generate oleh KOL yang tertentu, yang secara credibility dia sudah punya, ya, sehingga konten ini jauh lebih menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding kita menggunakan konten non KOL. Ya, jadi influencer marketing di Instagram, TikTok ini juga bisa jadi salah satu opsi ya. Dan juga kalau teman-teman mau bangun organic channel di TikTok nih, saya sangat merekomendasikan ya. Saya banyak ngobrol sama pengusaha-pengusaha yang menggunakan TikTok hanya organiknya saja tapi bisa menghasilkan ribuan bahkan puluhan ribu piece per hari. Ya, itu luar biasa banget karena mereka menggunakan video marketing. Mereka ada yang bikin konten video, bahkan ada teman saya pengusaha itu live TikTok 24 jam. Dia sampai punya talent TikTok yang ada 3 shift. Ya, jadi 8 jam sekali tuh. Live terus nggak pernah putus, bahkan sampai dapat rekor muri, ya. Lalu ada website ya. Jadi ini yang saya selalu rekomendasikan kepada teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya dan menggunakan channel, biasanya di awal menggunakan marketplace. Nah, tapi pada saat sudah punya loyalis, itu saya sangat menyarankan untuk punya own channel atau website sendiri, gitu ya. Nah, jadi selain untuk bisa dapetin data sendiri, ya, punya website juga itu menunjukkan kredibilitas brand, ya. Nah, channel yang terakhir adalah dengan melakukan iklan digital. Oke? Nah, coba jawab pertanyaan ini, teman-teman. Sudahkah kamu melakukan strategi digital marketing ini? Pertama, apakah marketing channel yang kamu jalani sudah optimal, baik organik, paid, maupun meta ads? Yang kedua, apakah kamu sudah mengalokasikan budget iklan dengan tepat dan efektif? Yang ketiga, apakah kamu sudah memaksimalkan strategi konten marketing untuk bangun brand awareness? Yang terakhir, ya, apakah kamu sudah optimasi website
Atau bahkan kamu udah punya website atau belum? Nah, coba jawab nih 4 pertanyaan ini. Teman-teman sudah melakukan semua apa belum? Gitu ya. Nah, tapi setelah saya jelasin tadi, ada nggak sih yang mikir bahwa enak banget nih kalau misalnya ada wadah untuk belajar gitu ya, ada wadah untuk belajar bisnis online dan digital marketing, di mana kita bisa nanya-nanya gitu ya, atau bahkan bisa nanya langsung ke saya dan saya jawab. Enak nggak kalau kayak gitu teman-teman? Teman-teman lagi ngembangin apa namanya strategi digital marketing, begitu lagi kesulitan gitu ya, begitu lagi kesusahan, teman-teman bisa nanya dan insya Allah saya yang jawab gitu. Kepengen nggak teman-teman? Karena kasih jawabannya insya Allah jawaban yang best practice ya gitu. Itu sih kalau dulu saya bangun bisnis ada yang kayak gitu sih, insya Allah saya nggak terjerembab di lubang-lubang yang yang sudah saya lalui gitu ya. Nah, saya mau kasih kabar bahwa di Jadi Jago itu ada namanya Jobs ya. Jobs ini adalah Jadi Jago Online Business Course, di mana apa yang saya jelasin tadi itu adalah sebenarnya materi-materi segelintiran dari Jobs sebenarnya. Di mana banyak banget pelaku UMKM yang baru memulai bisnis atau bahkan sudah mulai jalani bisnis UMKM di ranah UMKM dan mendapatkan manfaatnya. Nah, apalagi di situ kita jelasin bagaimana riset bisnis dan target market, bagaimana meriset dan mempersiapkan suatu produk, lalu bagaimana kita bersaing ya, membuat produk kita itu lebih unggul dan nggak cuma menggunakan materi strategi banding-bandingan harga di marketplace. Dan yang keempat, saya di situ juga mengajarkan strategi-strategi digital marketing baik organik maupun menggunakan Facebook Ads. Jadi di situ saya jelaskan bagaimana setup Facebook Ads dan sampai running campaign. Nah, kabar baiknya lagi apa tadi? Nanti ada Telegram channel premium dan juga 2 bulan sekali ya. Jadi 2 minggu sekali itu ada Q&A webinar dan juga ada rekaman webinar bisnis seperti ini di mana teman-teman bisa nanya kesulitan dalam membangun digital marketing ya. Nah, apakah biasanya langsung habis itu mikir, wah ini pasti mahal nih, gitu ya. Nah, di sini karena kita targetnya UMKM, ini kita memberikan harga yang insya Allah terjangkau, dan harga ini adalah harga spesial yang hanya berlaku selama sesi webinar dengan Evapora ini berlangsung, ya. Dan juga ada kabar baiknya, 2 pembeli yang malam ini membeli itu akan mendapatkan konsultasi gratis dengan saya selama 60 menit dan akan diberikan direct feedback terkait bisnis yang dijalani. Ya, kalau di value-in senilai 3 juta rupiah tuh teman-teman. Ya, jadi udah dapat harga paling terjangkau dan ini sekali seumur hidup aja bayar ya teman-teman. Sekali seumur hidup 199.000 dan juga dapat kesempatan bisa konsultasi gratis terkait digital marketing dan bisnis online dengan saya langsung insya Allah, tapi hanya 2 aja yang beruntung ya. Nah, kalau teman-teman berminat ya silahkan bisa akses link promo bit.ly JJX Evapora. JJ-nya besar dan Evaporanya E-nya juga besar biar nggak salah linknya. Nah, itu aja teman-teman dari saya. Mungkin kita bisa Q&A habis ini ya. Dan juga kita lagi coming soon, lagi bikin satu ekosistem yang namanya Connect, yang insya Allah ini bisa ngebantu juga banyak pelaku bisnis UMKM ya, di mana lebih banyak lagi fasilitas yang akan diberikan, salah satunya permodalan dan juga akses ke vendor-vendor, misalnya teman-teman bisnis fashion, skincare, itu kita punya akses ke maklon-maklon atau manufacturing yang insya Allah sudah kita kurasi. Tapi ini masih coming soon, ditunggu aja. Jangan lupa follow @jadijago.com. Seperti itu. Oke, mungkin kita ke Q&A session, teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Caca sebagai host. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Mandai. Kayaknya banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom chat Bang Mandai. Satu-satu saya bacain, izin Bang Mandai ya, supaya langsung dijawab sama coach langsung ya. Karena memang di sini super banyak banget ini malam ini yang bertanya mengenai digital marketing. Ini banyak banget kayaknya permasalahan UMKM ini. Izin coach juga boleh diinformasikan terkait info lebih lanjut terkait ke Jadi Jago. Coach kalau mau ada konsultasi lebih lanjut mungkin
Boleh ditayangkan di slide di awal tadi, Coach, sambil Caca cari pertanyaan yang di awal-awal. Yang mana Mbak Caca? Yang info terkait kalau mau konsultasi dan info mungkin ada pelatihan dan lain sebagainya. Izin, Coach. Oke, buat yang mau tahu info-info bisa follow @jadijago.com. @jadijago.com. Di situ banyak informasi. Kalau butuh info lebih detail bisa di DM aja, atau di situ ada isi form di BioLink untuk mengakses informasi ya. Misalnya mau private mentoring atau misalnya mau menggunakan jasa dari Jadi Jago, monggo di situ. Ini saya stop share-nya di mana ya, Mbak Caca? Langsung stop share. Pause share. Stop share, sorry. Udah lama nggak pakai Zoom, biasanya pakai Jigit. Siap, Coach. Ini pertanyaan pertama, Coach, izin langsung dijawab aja, karena ini pertanyaannya sangat banyak, Alhamdulillah. Pertama dari Mas Trio nih, Coach, untuk UMKM seperti kita ini yang harus diperbaiki itu branding dulu atau marketingnya dulu ya, Coach? Dan kalau produknya itu kurang diminati, Coach, langkah apa yang harus dilakukan, Coach? Mohon izin. Oke, kalau dari pertanyaan tersebut, bukan branding atau marketing dulu, ya. Kalau case-nya tadi pertanyaannya terakhir adalah yang paling utama, ya produknya dulu dibenerin. Ya, jadi ada istilah pivoting. Pivoting itu adalah fase di mana kita putar balik mengganti arahan dari inisiatif bisnis kita. Misalnya tadinya jual baju, akhirnya jual sepatu ternyata gitu kan. Nah, itu saat kita menjalankan kita harus nggak boleh terlalu idealis ya. Jadi kayak, oke, gue maunya jualan baju, pokoknya untung rugi gue jualan baju. Ya nggak bisa gitu. Kita harus pahami market yang kita tuju, suka nggak sama produk kita, sama brand kita gitu kan. Kalau memang ternyata setelah jalani 6 bulan, 9 bulan, setahun, ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya udah, kita riset lagi produknya, kita riset lagi market lagi sukanya apa, produk apa yang diminati oleh market, baru kita bicara kemudian terkait branding, terkait marketing gitu kan. Karena nilai utama dalam kita menjalankan aktivitas digital marketing itu kan produknya itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, lebih mudah kita menjual produk telur yang fresh dibanding telur yang busuk gitu ya. Nah, jadi itu sih jawabannya kalau dari saya ya. Kalau emang permasalahannya produk kurang diminati, ya kita melakukan research dan development bagaimana agar produk kita jadi diminati dulu. Itu yang paling utama. Berarti memang harus ada riset marketnya dulu ya, Coach ya, supaya memang kita ketahuan nih mau jual ke market yang seperti apa ya, Coach? Ya, betul. Oke, siap. Selanjutnya nih, Coach, untuk apakah ada pengalaman dari tim Mas Mandai terkait pembangunan brand sebuah klien dengan membuat tagline atau video yang memiliki plot twist yang unik? Ini ada dari Wirawan. Boleh diulang? Oh, ini apa? Adakah pengalaman di Mas Mandai membangun brand sebuah klien dengan membuat tagline? Oke, jadi kita pernah ada klien, nama kliennya ya saya nggak sebutin deh, confidential. Jadi dia adalah produk suatu sambal dengan nama sesosok figur yang lagi viral banget waktu itu. Dan kita bikin videonya memang brand personality agak nyeleneh. Kita bikin video organiknya dan nanti kita jadikan kreatif itu satu talent itu di-shoot dari belakang dan dia tuh kayak lagi, mohon maaf, lagi melakukan hal yang tidak senonoh gitu kan. Jadi kayak sedang melakukan ini ya, tindakan yang tidak senonoh. Ternyata dia lagi nuangin sambal gitu, kepedesan sambil nuangin sambal gitu kan. Nah, itu salah satu pengalaman dari kita bangun brand suatu klien, dan itu sangat menyenangkan sekali sih. Kita bikin konten-kontennya unik dan nyeleneh gitu kan. Itu sih pengalaman yang pernah kita lakukan. Siap, Coach. Berarti memang sebenarnya ada, dan kalau mungkin Mas Wirawan tadi mau juga bisa di lewat agensi Bang Mandai ini ya. Ya, bisa insya Allah. Ya, selanjutnya di sini contohnya seperti mempromosikan produk affiliate apa nih? Sebentar. Oh, nih dari Mbak Nura ini, kapan waktu yang efektif, Coach, untuk melakukan iklan di digital? Iklan di digital.
Maksudnya mungkin di platform kali ya, Coach. Mohon izin. Gimana Di pertanyaan? platform digital. Kapan waktu yang efektif untuk melakukan iklan digital, Coach? Waktu yang efektifnya maksudnya gimana? Iya. Saya kurang clear. Boleh ditambahkan nggak jawabannya biar sesuai? Oke. Benar, ini boleh ditambahkan pertanyaan atau mungkin Coach yang saya tangkap itu waktu prime time atau waktu-waktu yang memang bisa bikin ini Coach apa namanya viral kayak gitu. Oh, oke. Sebenarnya gini, kalau kalau ditanya waktu kapan yang viral dan segala macam itu beda-beda ya setiap target audiensnya. Jadi kita harus pahami dulu karakteristik behavior kita dalam produk yang kita jual itu seperti apa gitu kan. Nah, karena kalau saya katakan jam sekian sampai jam sekian itu bisa jadi beda tuh di target audience yang dituju gitu kan. Jadi harus riset dulu juga. Nah, cuman kalau dalam melakukan iklan, saya pribadi dan tim itu nggak pernah menggunakan uh, prime hour. Artinya kalau jam sekian sampai sekian nyala, jam sekian sampai sekian mati. Kita jalani terus-menerus tanpa ada pause-pause di jam tertentu. Karena kita percaya bahwa algoritma Meta Ads dan Google Ads itu sudah sangat pintar dalam mengoptimasi budget seharian tersebut. Jadi kalau kita sih, kita nggak ada jam hidup jam mati. Cuman yang biasanya kalau terkadang kita lihat hasil datanya jomplang banget, dan biasanya itu kita terapkan dalam Google Ads ya, karena Google Ads secara data report masih lebih detail, bisa kita pantau sampai durasi jendela durasi itu sampai ke tiap jam konversinya, dan itu kita lihat kalau emang jomplang banget di jam tertentu kita matikan. Tapi kalau di Meta Ads, karena kita kesulitan untuk punya data detail, kita nggak pernah matikan. Karena Meta Ads itu datanya ada data delay. Jadi bisa jadi data yang dashboard itu bukan real data. Misalkan di dashboard dikatakan jam 7 malam tuh convert. Bisa jadi itu data baru masuk pada saat jam 5 tuh sebenarnya itu data. Tapi masuk ke dashboard tuh jam 7. Kayak gitu. Jadi saran saya sih seperti itu kalau untuk iklan ya. Ya, semoga menjawab. Untuk selanjutnya nih Coach dari Pak Sugeng Galuh. Bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital karena cost digital advertising cukup tinggi dan keterbatasan resources kita. Bagaimana tuh Coach? Bagaimana? Cara kita memberikan efektivitas dari digital karena cost digital advertising cukup tinggi dan keterbatasan resources kita. Oke. Kalau dalam berarti kan kalau misalnya bisa dibilang dananya, resource-nya untuk modal beriklan itu terbatas. Nah, saya saranin adalah menggunakan cara-cara organik gitu ya, dengan kita approach influencer-influencer yang mau barter produk gitu ya. Misalnya kita coba influencer-influencer yang followersnya masih di bawah 10.000 atau di bawah 50.000 yang misalnya produk yang kita jual adalah makanan, misalnya produk yang kita jual adalah baju, boleh nggak kita approach dengan barter produk, artinya kita nggak keluar biaya lagi, kita cuma jual produk kasih ini aja, kasih produk untuk mereka pakai dan promosikan gitu kan. Jadi itu salah satu effort yang yang bisa dicoba gitu, karena memang untuk beriklan itu kita butuh additional uang untuk kita investasikan untuk iklan gitu. Coach izin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, di sini udah ada teman-teman yang mau order, cuma nggak dikasih non virtual account-nya. Kenapa ya Coach? Izin. Nomor virtual account-nya nanti muncul pada saat sudah isi form semuanya tuh. Di sini kan tadi saya cek payment methodnya ada BNI VA, BRI VA, BCA VA, Permata VA, Kris, OVO, ShopeePay. Mungkin dilengkapi dulu data-data form secara lengkap dan juga email gitu ya. Nanti insya Allah bakal muncul. Maksimalnya ini untuk berapa orang Coach yang order, yang berkesempatan konsultasi langsung dengan Coach? Hanya 2 pemenang beruntung.
Waduh, 2 tuh teman-teman. Yuk langsung aja langsung order. Kalau kendala dengan nomor virtualnya ada solusi lain kah, Coach? Karena ini ada yang japri saya juga. Oke, nanti mungkin bisa DM ke Instagram yang error, nanti akan dibantu oleh tim admin kami dan tetap akan dapat harga promonya juga dan kesempatan. Untuk 2 orang, Coach. Iya. Oke. Iya. Oke, teman-teman yang nanti masih error, kita coba DM dulu aja ya, Coach ya. Ya. Nanti insya Allah ada solusi. Oke, langsung di sini ada pertanyaan lagi, Coach. Apa bisnis tanpa modal bisa berhasil, Coach? Nah, itu sih gimana, Coach? Bisa aja sih harusnya ya. Ya. Gimana? Maaf. Apa bisnis tanpa modal bisa berhasil, Coach? Ini umum banget sih ya, Coach. Jujur, saya bangun jadi jago itu tanpa modal. Wow. Masya Allah. Jadi ini juga di 2021 saya bangun ini sosial medianya doang. Dari gaji saya sisihkan untuk beriklan, untuk promosi ini, dapat klien berkembang dan juga dapat investor. Bisa dibilang itu modal dengkul ya. Dan modal kepercayaan aja sih bagaimana kita bisa membuat satu bisnis plan dan juga meyakinkan kepada investor bisnis plan kita itu, kebutuhan dana kita seperti apa dan apa yang bakal kita lakukan gitu. Jadi kalau dibilang apakah bisa, saya sebagai praktisinya gitu ya, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah itu bisa gitu ya. Baik, Coach. Ya, siap. Ujian. Suara siapa itu? Coach, izin di sini masih banyak yang belum bisa ya untuk mengakses produk tadi, Coach. Boleh, saya coba kasih nomor admin, bisa dikontak, nanti insya Allah akan di follow up ya. Siap. Karena dari tadi banyak yang ini juga, Coach, komen. Ya, itu saya berikan nomor admin. Yang cepat ya, Coach, untuk 2 orang yang beruntung. Karena ini khusus untuk Evaporian dimanapun Anda berada. Jadi harus langsung tuh udah dikasih nomornya sama Coach. Jadi langsung aja hubungi ya, teman-teman. Yuk langsung ke pertanyaan selanjutnya. Banyak nih, Masya Allah Mbak Caca yang nanya. Saya senang kalau banyak yang nanya gini nih. Berarti pada nyimak. Ini Coach, alhamdulillah nih dari Rudi Pratama. Ini perbedaan CEO dan Google Ads itu apa ya, Coach? Oh, oke. SEO ya. Iya, SEO ya. Mungkin saya coba langsung kasih prakteknya ya. Jadi langsung paham ya. Sebentar. Saya coba share screen ulang, izin. Oke, misalkan keywordnya apa deh? Coba ada ini nggak ya? Ada rekomendasi ya? Misalnya, jasa servis AC misalnya. Nah, pada saat saya pakai jasa servis AC, saya klik di Google Search. Ini kan ada sponsored ya. Ini Google Ads nih. Ini Google Ads, ini Google Ads, ini Google Ads Search ya namanya. Nah, ini SEO. Gitu. Jadi SEO adalah upaya ya untuk mengoptimalisasikan website kita untuk muncul di search page yang paling atas. Tapi biasanya akan kalah dulu nih sama Google Ads Search. Gitu. Nah, untuk membangun SEO itu nggak bisa dalam waktu 1 malam langsung posisi atas, ya, gitu. Nah, jadi ini saya juga sembari ini ya, teman-teman, minta tim manajemen untuk ngebantuin ya. Jadi ini kalau ini Google My Business nih namanya, Google My Business. Nah, ini SEO lagi. Jadi itu perbedaan antara SEO dan juga dengan Google Ads seperti itu.
Apakah sudah terjawab? Siap, Mas Rudi. Semoga terjawab ya. Mbak Caca masih di mute. Oke, Coach, izin nih. Ada pertanyaan yang bagaimana jika ada investasi tapi belum punya tim yang kuat, khususnya marketingnya, Coach? Oke, kalau investasi belum ada punya tim yang kuat, pertama belum ada tim yang kuat khususnya marketing. Berarti masukkan ke dalam apa namanya sebutannya ya, ke dalam plan dari investment tersebut untuk membangun manajemen tim ya. Jadi tim structure. Kita mau expand dari yang tadinya cuma tiga tim aja, kita mau ngembangin jadi 12 tim. Misalnya kita punya dedicated CS di situ, kita punya orang digital advertiser di situ. Atau kalau kita nggak mau punya in-house, karena in-house itu one thing bagus, tapi another thing juga ada poin yang kurang baik juga. Misalnya kita harus manage in-house itu berarti kan harus manage culture mereka, manajemen HR juga harus ada, terus juga kita keluar biaya lebih banyak karena ada tunjangan, lalu ada BPJS yang harus kita keluarkan dan segala macam. Salah satu upaya adalah memvendorkan. Jadi biar business owner tuh fokus kepada poin yang esensial. Ya, jadi kita juga ada beberapa klien yang mereka maunya fokus produksi produk aja sama research and development dan foto produk. Untuk operasi sosial media, untuk digital advertisement, website building, mereka lempar ke jadi jago yang handle itu semua. Dan secara pricing bisa dibilang mungkin 1/3 3 kali sampai 4 kali lebih murah dibanding punya in-house team kayak gitu, karena biayanya jauh lebih murah kayak gitu dibanding in-house. Jadi punya opsi tuh kalau udah teman-teman udah ada investment 1M 2M mau ngembangin tim, nah itu ada pertimbangan mau pakai in-house atau mau pakai vendor kayak gitu. Dan vendor nggak cuman vendor di marketing aja ya, vendor sekarang banyak loh untuk storage, warehousing itu ya. Produksi pun nggak perlu in-house, sekarang udah ada Maklon gitu ya. Jadi itu salah satu upaya-upaya untuk kita mengefisiensikan cost dan menekan HPP kita. Jadi bisnis kita juga cash flow-nya lebih sehat dan lebih cepat untuk balik modal dan cuan kayak gitu. Ya, semoga menjawab ya, teman-teman. Ya, tambahan juga nih, Coach, dari Mas Fatur. Untuk UMKM ada price khusus kah, Coach? Untuk UMKM yang mana? UMKM untuk mungkin pakai jasanya Jadi Jago ini ada price khusus nggak, kata Mas Fatur? Untuk Jadi Jago itu memang ditujukan untuk UMKM. Jadi harganya udah harga UMKM. Siap, Coach. Masya Allah. Jadi langsung DM aja ke Instagramnya jadi jago ya, Coach ya. Instagramnya tadi apa, Coach? jadijago.com ya, itu Instagramnya ya. Ya, jadijago.com. Nah, ini Coach, apakah investor kali ya? Itu Coach, apakah investor itu penting? Lantas bagaimana mengoperasikan dana investor yang efektif? Dari Bu Nuryati Wedang. Oke, investor itu penting atau enggak tergantung kondisi kita. Apakah dengan duit kita ala kadar ini bisa menutupi operasional? Satu. Yang kedua, tergantung goal kita. Apakah di level kita sekarang kita sudah cukup atau kita punya level yang kita harus capai atau jadi goal kita. Misalnya saat ini omset kita sudah 50 juta sebulan. Nah, buat sebagian orang 50 juta sebulan itu udah cukup banget misalnya. Dia udah qanaah banget deh, udah bersyukur dengan omset segitu karena katakanlah bersih-bersihnya dia dapat 20 juta sebulan misalnya. Nah, tapi ada orang juga yang omset segitu belum happy. Dia pengen omsetnya tuh di 500 juta atau bahkan di 1 miliar atau bahkan 5 miliar. Nah, dari 50 juta ke goal dia 5 miliar itu pasti butuh leverage. Nah, leverage-nya itu adalah investor. Nah, jadi yang menentukan penting atau enggak adalah goal dari si business owner tersebut gitu.
apakah dia punya goal yang lebih tinggi lagi atau dengan goal sekarang dia udah cukup puas dengan perputaran duit yang dijalaninya sekarang, kayak gitu sih. Ya, Coach. Untuk Mas Liam nih yang masih bermasalah tentang ini virtual account, langsung ke kontak adminnya aja kali ya di 081384501505. Udah saya share. Ya, insya Allah nanti akan dihubungi ya, mungkin adminnya slow respon kalau di luar jam operasional, tapi kalau udah chat nanti ditunggu aja, nanti akan saya arahkan untuk direspon ya. Pokoknya 2 orang yang beruntung ya Coach, malam ini langsung payment gitu ya Coach ya. Betul, yang udah check out sudah jadi member, kita cek yang udah bayar gitu ya. Nanti yang beruntung kita akan infokan ke tim Evapora untuk diumumkan. Ya Coach. Selanjutnya Coach, untuk pertanyaan bagaimana cara perusahaan mengukur keberhasilan sosial media marketing? Ini dari Mas Fatur nih. Bagaimana cara mengukur keberhasilan sosial media marketing? Oke, jadi dalam sosial media itu ada benchmark ya, atau apa ya bahasa Indonesianya, benchmark itu standar keberhasilan ya. Nah, jadi contohnya engagement rate gitu ya, dan juga impression ya, followers growth. Nah, itu adalah benchmark yang harus kita pantau ya. Nah, benchmark itu sebenarnya bisa juga kita googling, itu banyak banget tools untuk mengukur keberhasilan strategi sosial media marketing kita sudah cukup baik atau enggak gitu ya. Kadang kita melihat suatu sosial media followersnya ratusan ribu, belum tentu gini, followers itu tidak sama dengan sales atau omset yang dihasilkan bagi suatu bisnis gitu ya. Karena saya sering banget nemuin bisnis yang followersnya mungkin di bawah 10.000 tapi omsetnya sampai 1 M. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Kalau disuruh milih, mendingan followers banyak, omsetnya dikit, nggak nyampe 100 juta, atau followers dikit, omset miliaran. Saya mendingan followers dikit, omset miliaran. Ya, karena ujung-ujungnya dalam menjalankan bisnis itu kan orientasinya kepada cash flow atau kepada sales yang terbentuk gitu kan. Jadi pastikan strategi sosial media itu marketing, selain metrik yang dipantau, pastikan juga apakah strategi sosial media kita yang jalani sekarang itu berimbas juga ke sales atau tidak. Seperti itu. Siap Coach. Selanjutnya Coach, ini nih untuk pertanyaan tentang campaign. Coach, apa yang menyebabkan target campaign tidak tercapai? Apakah ada parameter campaign tersebut sehingga dikatakan berhasil kah? Bukankah kalau di re-campaign akan membutuhkan cost yang lebih besar? Nah, bagaimana strateginya supaya campaign tidak berulang, Coach? Maksudnya re-campaign atau retargeting campaign? Re-campaign sih. Bagaimana strategi supaya campaign tidak berulang? Oke, kalau ditanya apa yang menyebabkan campaign target tidak tercapai, itu faktornya ada banyak dan kita harus identifikasi secara mendetail. Apakah dari sisi segmen produk yang dituju ya, atau gimmick marketing yang dilakukan kurang menggigit dalam tanda kutip ya. Jadi kalau dibilang sih faktornya itu nggak cuma satu faktor. Jadi kita harus analisa dulu ya terkait kampanyenya. Karena untuk kesuksesan suatu kampanye itu banyak faktor yang ikut mengambil alih gitu ya. Ikut berandil gitu ya. Mulai dari promosi yang dilakukan, produk yang lagi di launching, riset market yang mau dituju gitu ya, kebutuhan market segala macam itu penting gitu kan. Dan sepengalaman saya juga tidak sedikit juga melihat strategi brand-brand besar yang sudah dipersiapkan dengan matang pada saat eksekusi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, padahal mereka sudah melakukan riset mendetail. Jadi ada faktor keberuntungan juga sih dalam eksekusi campaign ini, dan jangan lupa banyak berdoa juga gitu kan agar Allah mudahkan gitu kan. Jadi kalaupun harus ada re-campaign, tentunya kita
harus identifikasi dulu kegagalan campaign sebelumnya itu apa untuk kita perbaiki di re-campaign selanjutnya. Karena kalau tidak kita bisa berhasil identifikasi, sama aja pasti kita akan melakukan kesalahan yang sama juga gitu. Jadi buat apa kita re-campaign kalau ujung-ujungnya hasilnya bakal sama karena nggak ada yang kita ubah seperti itu. Betul. Atau mungkin gini Coach, saya juga pernah dulu di agency. Itu kaitannya dengan momentum juga nggak sih Coach kalau untuk kita membuat campaign tersebut? Betul. Kita di Jago biasanya dalam membuat campaign, kita ada sebutannya pre-launch-nya. Pre-launch ini adalah bisa dibilang ajang kita membuat momentum. Jadi kita beberapa kali handle klien ya, keseringan sih offline store ya. Jadi kita biasanya kita 30 hari. Paling cepat kita pernah 4 hari itu pre-launch itu produk itu project agak nekat gila juga sih, tapi alhamdulillah berhasil juga pada saat launching rame dan sesuai target gitu kan. Tapi biasanya kita 2 minggu, idealnya enak 1 bulan. 2 minggu itu kita mempersiapkan pre-launch, kita buatkan konten-konten sosial media, kita juga jalankan aktivitas berbayar juga, paid ads juga di proses pre-launch itu sampai akhirnya launching. Nah, kebanyakan orang mikirnya launching ya tinggal launching, enggak, salah. Ya, jadi dalam launching itu ada pre-launch activity-nya yang itu tidak kalah penting dibanding launching-nya. Bahkan kalau launching tanpa pre-launching, insya Allah launching-nya bakal melempem gitu aja. Gitu. Betul. Jadi ya terima kasih tambahan dari Mbak Caca itu Masya Allah itu hal yang penting juga. Jadi momentum dan create momentum itu penting dalam nge-launching suatu campaign. Betul. Berarti kita harus pastikan juga activation flow-nya sudah berjalan lancar ya, Coach. Ya. Betul. Selanjutnya nih, Coach, apa tujuan brand awareness dan sales kita dapat dalam waktu yang bersamaan, Coach? Brand awareness dan apa? Dengan sales. Bisa nggak didapatkan dengan waktu bersamaan, Coach? Oke. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau dari sisi produk gini, saya pernah handle klien yang bisa dibilang produknya baru, tapi karena produknya itu sendiri nggak perlu banyak edukasi dan memang secara spek produk juga dan dari sisi kekuatan produknya udah bagus deh gitu kan. Jadi saya skip level brand awareness tuh karena ya berdasarkan nalar gitu ya. Jadi langsung aja jalanin campaign konversi dan alhamdulillah hasilnya bagus gitu kan. Jadi apakah bisa brand awareness dan sales campaign berjalan? Itu bisa aja, tapi balik lagi tergantung dari kekuatan produk. Kalau produk yang memang butuh waktu untuk dikenalkan, butuh waktu untuk diedukasi, memang kita harus bersabar karena kita harus bangun brand awareness dulu. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya credibility, menunjukkan bahwa kita punya produk yang berkualitas gitu ya, dan misalnya banyak testimonial yang kita upload. Nah, itu salah satu brand awareness tuh. Kita membangun kepercayaan dulu terhadap produk kita ya, dan pelan-pelan nanti terjadi sales kayak gitu. Jadi memang tidak bisa kita bilang pukul sama rata bisa brand awareness dan sales berjalan secara bersamaan kayak gitu. Siap, Coach. Untuk pertimbangan memilih menggunakan YouTube, search engine, TikTok, IG, dan lain-lain dalam kondisi budget marketing yang sangat terbatas, bagaimana nih, Coach? Pertanyaan dari Ahmad Zaini. Oke, ini sering banget ditemukan ya di klien-klien yang memang pakai jasa Jadi Jago, tapi memang secara budget sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan biasanya sih kita analisa gini, digital marketing atau marketing secara basic itu adalah bagaimana kita bisa menganalisa. Saya sering bilang, saya sering ibaratkan bahwa, dan ini saya kutip dari guru saya namanya Pak Laksita, dia bilang marketing it's about a fishing game. Jadi bagaimana kita memancing di kolam yang tepat dengan kail yang tepat sehingga kita bisa dapat ikan yang besar gitu ya dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya kita mau milih ya, jadi milih channel nih kayak milih kolamnya gitu kan. Ya kita harus melakukan riset dulu nih kebanyakan kolam kita berada di mana.
ya udah tahu audiens persona kita seperti apa, mereka ngumpulnya di mana, baru kita bisa memilih placement gitu. Selebihnya sih jam terbang. Ya, jadi makanya kalau jadi jago klien kita kan rekomendasi berdasarkan best practice yang sudah-sudah kayak gitu. Ya. Berarti kalau di jadi jago ini bisa menyesuaikan budget UMKM juga ya, Coach? Maksudnya yang mungkin keterbatasan atau nanti bisa dikonsultasiin terlebih dahulu ya, Coach? Ya, kita biasanya ada budget rekomendasi untuk campaign sales atau conversion. Itu biasanya di angka 200.000 per hari, sekitar 6 juta ya sebulan gitu untuk iklan. Karena kalau di bawah itu mendingan jangan pakai ads dulu gitu. Mendingan budgetnya dialokasikan untuk kegiatan digital marketing yang lainnya, misalnya bayar KOL, yang kayak gitu. Betul. Daripada Betul. Itu cocok banget untuk UMKM pemula yang masih takut pakai jasa marketing, karena kan banyak paradigma nih, Coach, kalau pakai jasa marketing itu, digital marketing itu mahal dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk di Jadi Jago ini berbeda ya, Coach. Maksudnya lebih bisa menjangkau arah ke UMKM seperti itu ya, Coach. Ya, karena kalau di kita sih selalu orientasinya gini, Mbak Caca. Kita tahu dan sadar bahwa UMKM itu pasti kalau pakai agency, orientasinya itu pasti ke sales ujung-ujungnya. Karena cash flow mereka sangat mepet, mereka harus muterin cash flow. Jadi kalau mereka investasi ke agency dan ujung-ujungnya cuma dapetin awareness tanpa ada sales, percaya sama saya dalam waktu 2 bulan paling udah cabut tuh, ya kan? Dan itu memang terjadi sama kita. Makanya di awal-awal kita banyak belajar, kita banyak ubah strategi, dan alhamdulillah sudah nemuin pattern yang tepat, strategi yang tepat, cara campaign-nya gimana, sehingga orientasinya itu kepada sales. Jadi kita pernah handle klien yang sebelumnya pakai agency, yang pas saya bongkar dashboardnya itu, Allahu Akbar, itu udah kontrak setahun, cara ngiklannya asal-asalan, udah gitu nggak ada conversion campaign, jadi cuman sekedar consideration sama awareness. Jadi ya gimana mau ngasilin sales yang bagus gitu kan. Jadi bisa dibilang teknis dan pengalaman si owner dalam yang punya agency itu juga harus diperhatikan gitu. Karena kan arahannya pasti dari si owner tersebut. Apakah dia punya track record yang clear dalam digital marketing, atau dia hanya sekedar business owner yang senang digital marketing, itu pasti ngelit campaign, ngelit company-nya juga akan beda gitu. Betul. Kalau kita memang di Jadi Jago yang kita rekrut adalah profesional yang punya track record yang jelas gitu. Betul, betul. Dan ini adalah solusi untuk para UMKM yang memang bisa menyerahkan secara digital marketingnya kepada agensi tadi ya, Coach, dan dengan budget tentunya yang bisa menyesuaikan juga. Nah, Coach, ini ada pertanyaan dari Mbak Dinda nih yang mewakili ibu-ibu. Coach, bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar dan aktivitasnya mungkin di medsos kurang, dan juga kurang familiar dengan mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga, Coach? Oke, ibu rumah tangga itu, ntar saya coba mau baca lagi nih Ya. pertanyaannya. Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Dinda. Mbak Dinda ya. Memaksimalkan digital marketing jika target marketnya kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar juga dengan mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga. Ini mau para ibu-ibu ya. Biasanya segaptek-gaptek kayak ibu rumah tangga, mereka familiar dengan namanya Shopee. Ya zaman sekarang gitu, nggak mungkin nggak punya akun Shopee dan nggak check out ya, kecuali mungkin target marketnya berada di tier city 2 atau 3 di mana akses internetnya masih rendah dan segala macam. Cuman saya rasa dengan tier 1 aja atau tier 2 deh masih bisa akses Shopee, itu sangat bisa. Jadi targetnya ke sana. Kalau targetnya ke sana ya kita bisa menggunakan marketplace ads atau mengoptimalkan juga dengan kalau ini kita bicara dengan digital advertising ya, kita bisa menggunakan CPAS, Collaborative Platform Ads. Jadi kita misalnya punya sosial media, terus kita organik aja, terus kita pakai Shopee Ads untuk ngiklannya gitu kan.
Nah, terus kan itu banyak data yang add to cart, banyak yang ngeliat toko kita tapi belum beli. Nah, kita maksimalin conversion sales-nya itu dengan metode campaign CPAS kayak gitu. Jadi kolam mereka ibu-ibu yang dibilang tadi gaptek itu insya Allah banyak di Shopee sih. Betul. Betul. Ya coach, ini iseng nih coach, pertanyaan dari saya. Ya. Sekarang kan lagi booming ChatGPT nih coach. Katanya memang agency itu bisa digantikan dengan itu karena kita bisa menanyakan apa hal terkait campaign, mungkin tentang terkait organic post dan lain sebagainya mengenai digital marketing. Nah, menurut coach nih, apa bedanya ChatGPT ini dengan mungkin kita sebagai orang yang bisa meriset lebih langsung atau bagaimana coach? Oke, ChatGPT sama agency bedanya adalah ChatGPT. Coach, ini kan benar-benar lagi booming banget. Kita bisa nyari tahu tentang apa aja, termasuk tentang mungkin digital marketing dan strateginya. Ada perbedaan yang lebih signifikan kah, Coach? Oke, sebenarnya kalau ChatGPT sih kalau dari sisi kita hanya ngebantu speed up proses dalam melakukan riset ya. Karena ChatGPT nggak bisa bantuin kita untuk ngeposting konten. Ya, mungkin belum ya. Mungkin kedepannya bisa aja konten itu langsung ke generate, terus kita bisa auto posting. Cuman most of the time kalau misalnya teman-teman pebisnis ini mau spending waktu mempelajari ChatGPT, tahu prompt atau apa sebutannya kalau prompt bahasa Indonesianya keyword apa tulisan-tulisan yang kita tanyakan ke AI-nya ini itu kita tahu dan paham, sebenarnya kita bisa mengerjakan itu sendiri. Ya, cuman ya itu lagi balik lagi ujung-ujungnya bedanya agency sama ChatGPT ya agency tahu beres gitu. Kalau ChatGPT ya kita ujung-ujungnya terjun langsung juga gitu. Betul. Dan Betul. ada yang Terakhir resen. ini dari Pak Agung Jaksel nih. Pak, saya juga pernah baca artikel mengenai organic post. Bisa dijelaskan mengenai organic post tersebut, apakah worth it? Organic post ini maksudnya konteksnya dalam sosial media apa dalam website? Sosial media. Sepertinya sosial media sih. Organic post. Ya, organic post gini, saya pribadi penganut paham di mana organik dan paid sosial media itu harus berjalan secara beriringan, gitu. Jadi organik itu harus jalan juga. Jadi jangan karena kita ngiklan udah pakai Meta Ads terus kita nggak jalanin juga organiknya, gitu kan. Jadi organik itu harus jalanin karena kalau organik kita berjalan dengan baik, itu kita bisa menghemat jutaan bahkan puluhan juta per bulan dalam beriklan, gitu. Dan effort organik memang butuh waktu lebih lama lagi sih ngebangunnya, nggak langsung immediately gitu. Siap. Oke, Coach. Ini terakhir ya, Coach. Janji ini. Nah, ini, Coach. Jika untuk promo dan pasarkan baiknya iklannya ke Meta atau ke Google Ads ya, Coach? Tergantung sih ya, tergantung produknya dan juga tergantung kepada market yang dituju ya. Jadi pakai Meta atau Google Ads itu balik lagi tergantung produknya apa. Contohnya tadi saya katakan kalau jualan fashion, fashion sih kalau saya rekomendasi untuk awal budget ada budget pas-pasan yang kita pakai Meta Ads aja dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya jualan properti itu saya rekomendasiin juga coba di Google ya. Meta juga ada tapi secara apa namanya persentase lebih kecil gitu. Baik nih teman-teman yang mau info tentang Jago Jadi ya, ini kira-kira ini ada pertanyaan nih Coach, kira-kira bisa handle UMKM nggak? Terus nanti langsung di follow aja IG-nya di jadijago.com ya Coach, atau ada info DM-nya kontak personnya Coach, atau yang tadi aja? Yang tadi aja, yang 0813-8450-1505 itu admin kita. Siap, Coach. Berarti langsung saja ya, Coach. Nah, untuk sebelum mengakhiri
Q&A kita, Coach. Mohon izin boleh closing statement, Coach, dari Coach nih, supaya kita sebagai pelaku UMKM bisa ke booster lagi, supaya kita omsetnya makin meningkat, melejit, dan melangit. Ya, oke. Dari saya pribadi untuk teman-teman pelaku bisnis UMKM, investasikan sebagian uangnya juga untuk leher ke atas ya. Satu, yang kedua perbanyak networking. Yang ketiga, saat networking itu kita juga bisa banyak belajar dari pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari kita, yang sudah lebih senior dari kita, dan di situ kita bisa mengambil banyak faedah gitu ya dari mereka. Dan juga satu hal lagi yang saya pahami dan juga insya Allah saya jalankan terus, bahwa sejago-jago dan sesempurna-sempurnanya plan yang kita jalankan, ya ada satu hal yang di luar kehendak dan kekuasaan kita, yaitu adalah izin dari Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi jangan lupa ikhtiar boleh, tawakal juga jangan ditinggalkan, dan juga doa ya, doa sama Allah untuk mempermudah segala macam urusan dan ikhtiar kita dalam menjalankan bisnis gitu. Karena yang bikin lancar ya itu ya Allah gitu kan. Jadi jangan lupakan itu. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai makhluk yang lemah ini, kayak gitu sih. Itu aja sih dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Coach. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya yang super sibuk. Caca tahu Bang Mandai ini sibuk banget di podcast, sudah kemana-mana dan lain sebagainya. Masya Allah, mau meluangkan waktu di Evapora saja sudah sangat luar biasa dan sangat bahagia. Terima kasih Coach. Pokoknya terima kasih banyak atas kesempatannya, sudah bisa meluangkan waktu berbagi ilmu di sini. Dan teman-teman, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, jika teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut nih kepada Bang Mandai atau misalnya Coach, langsung saja follow IG-nya di jadijago.com. Ya, jadijago.com. Ya, nah nanti atau kalau misalnya teman-teman nih 2 orang yang beruntung yang belum bisa virtual account-nya, tadi kan masih ada yang bermasalah juga. Nanti langsung DM aja, kalau enggak WA ke nomor yang sudah tertera di kolom komen. Jadi langsung teman-teman follow up aja ke adminnya. Nanti akan di follow up ya Coach ya, izin. Nah baik, terima kasih teman-teman sahabat Evaporian dimanapun Anda berada. Teman-teman sudah meluangkan waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini emang sangat luar biasa. Kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Saatnya kita berpamitan. Dan semoga apa-apa yang telah disampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya Caca, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih Mbak Caca, teman-teman semua yang sudah hadir dan bertanya. Sukses semua. Amin, amin, amin.